Udah selesai, Papa? Lula baru bertanya saat Kilian menutup buku. Sepertinya mereka ingin susu. Lula merasa dilema saat dia demam seperti ini. Takutnya kedua bayi itu juga ikut. Mereka enggak mau susu formula. Mereka lebih suka itu daripada dari ibu pengganti. Sudah tidak heran di kalangan bangsawan menunjuk seorang wanita untuk menyusui anak mereka. Lula awalnya tak setuju, hanya karena kondisi dia harus minum obat penenang juga, jadi tak mungkin bisa memberikan ASI. Mau aku buatkan? Kilian terkekeh. Itu tugas pelayan, sayang. Duduk di sini. Kilian langsung menekan layar yang ada di dekat nakas. Benda itu terhubung langsung ke ruang pengasuh bayi. Cedric menangis sambil membuka kedua tangannya. Kasihan, anakku. Kamu lapar sekali, iya. Tangan Lula mengusap kepala Cedric. Anak itu berangsur diam. Dia sepertinya sadar kalau ibunya ada di sana. Aku mau ke rumah ayahku hari ini. Tubuh kamu sudah lebih baik. Tak apa kalau aku tinggal dulu. Pamit Kilian. Mau apa? Harus cari tahu tentang legenda itu. Aku rasa tetua tidak sepenuhnya jujur pada kita. Kilian juga belum bisa memutuskan mereka akan pindah kemana. Yang dipikirkan tentu saja kondisi bayi. Di tengah kota udara. Dan airnya kurang baik. Tentu kalau melihat kualitas lingkungan, di sini lebih aman. Kenapa kamu berpikir begitu? Lula duduk di pangkuan Kilian. Dia bisa merasakan tangan lelaki itu menyisir rambut panjangnya. Dia gak jelasin secara gamblang. Bisa aja pengetahuan dia terbatas. Ini bukan tentang dunia nyata kita Kilian. Lengan Kilian melingkar di pinggang Lula. Apa yang kamu lihat itu, apa bisa beritahu aku? Kita susun petunjuk itu sama-sama, ajak Kilian. Aku catat semuanya di buku harianku. Mana? Biar aku baca. Kilian mengulurkan tangan. Tidak. Ada rahasiaku juga. Nanti aku tulis ulang saja. Lula menolak dengan keras. Memang kamu sembunyikan rahasia apa? Dariku. Pria itu tersenyum jahil sambil menggelitik pinggang istrinya. Aku gak bisa bilang. Kamu pasti. Kalimat Lula terpotong karena suara ponsel Kilian. Wanita itu melirik ke arah nakas. Apa? Angkat. Biarin. Dia nunggu. Gimana kalau aku telepon? Apa kamu gitu juga? Kilian memutar bola mata. Kalau kamu, suaranya beda. Mana bisa gitu? Lula bangkit dan menarik kursi ke samping bayinya. Sedang Kilian menerima panggilan. Beberapa pedagang masih sibuk melayani pembeli di pasar itu. Mereka menggelar dagangan di atas meja kayu. Kebanyakan yang dijual adalah ikan-ikan segar. Ada saja yang menawar harga. Ini adalah Blue Sail, kota pelabuhan di New Hometown. Rumah-rumah kecil di pinggir pantai merupakan perumahan nelayan yang sederhana. Di antara pembeli itu, ada seorang wanita yang mengenakan masker dan topi. Meski banyak masyarakat di sini yang tidak mengenali, tetap saja dia harus hati-hati. Karena bukan kota besar, penduduk di Blue Sail merupakan masyarakat menengah ke bawah. Jangankan menonton televisi atau memiliki internet. Bisa makan saja mereka masih merasa beruntung. Aku akan beli ini dengan $5 saja. Selebihnya tidak, tegas perempuan bermasker itu. Berbulan-bulan tinggal di sini, dia sudah mulai beradaptasi dengan bau ikan dan jalanan becek. Terserah kamu bilang apa. Yang jelas, aku tak bisa berikan. Ikan datang ke sini bukan karena lompat sendiri, suamiku harus berlayar. Penjual terlihat sewot. Nona,
Beli padaku saja. Aku berikan harga itu. Pedagang lain memberikan penawaran. Merasa pembelinya direbut, pedagang pertama langsung mendatangi sambil membawa pisau panjang untuk memotong tubuh ikan. Dia sejak awal datang ke tempatku. Jangan berani-berani kamu mengambilnya. Kenapa kamu tidak berikan saja yang dia mau, kalau dia pindah? Itu masalahmu. Bersyukur karena keributan pedagang, perempuan bermasker bisa melihat orang asing yang melihatnya dari kejauhan. Terlihat jelas kalau dia sedang diawasi. Lekas. Perempuan itu berlari. Benar saja, dia dikejar. Apalagi kecepatan orang itu tak bisa dia tandingi. Tak mau tertangkap, benda apapun yang bisa diraih lekas dia lemparkan hingga lelaki itu bisa tertahan sejenak. Ketika keluar dari pasar, dia putuskan berbelok ke arah gang yang sepi dan berkelok. Berharap rencana berhasil, dia malah tersandung sesuatu dan jatuh. Saat mendongak, seorang pria tersenyum licik ke arahnya. "Hailey, apa kabar?" Tangan pria berpakaian hitam itu menarik masker dan topi Hailey, menunjukkan wajah cantik artis papan atas yang namanya redup setelah memutuskan menghilang. "Kalian siapa?" Hailey tegur tiga orang pria di depannya. "Tunggu." Salah satu dari mereka mengeluarkan ponsel dan melakukan panggilan video dengan seseorang. Hailey masih diam menunggu. Salah-salah kalau sampai tak menurut, nyawanya akan melayang. "Madame ingin bicara dengan Anda." Pria itu menunjukkan layar pada Hailey. "Apa kabar? Aku kaget melihatmu seperti itu," ledek wanita yang menggunakan pakaian kerja di seberang sana. Lipstik merahnya membuat dia terlihat sangat seksi. "Jangan banyak bicara. Katakan saja maumu apa." Hailey membalas dengan ketus. Hubungan mereka tak pernah baik. Tentu saja karena mereka sama-sama pernah bermimpi menjadi bagian keluarga Dione. "Apa kamu akan menyerah begitu saja pada Kilian?" Hailey tertawa. "Jika aku jawab tidak, apa yang mau kamu lakukan, Tiana? Bahkan mengurus diri sendiri saja tidak bisa. Dengar, aku akan kembalikan popularitasmu segera. Asal kamu beritahukan caraku bisa menjatuhkan pria itu." "Sepertinya kamu tahu jawabannya. Mana mungkin Kaisar tak pernah memberitahu. Rupanya hubungan kalian tak sedekat itu. Jangan mengataiku, pelacur. Penghinaan itu tak akan membuka mulutku." Hailey menegaskan. "Apa yang kamu ketahui sementara aku tidak? Bisakah kamu lenyapkan kedua bayi Kilian? Gila kamu. Bukan hanya menjatuhkan Kilian, itu sama saja menantang Jeremy Dione. Kuncinya hanya kedua anak itu. Yakin saja, jika kedua anak itu mati sebelum akhir tahun, Dione akan runtuh." Tiana mengerutkan kening. Dia pikir, apa hubungannya bayi dengan kekuasaan Dione? Setahu Tiana, bahkan kedua bayi itu belum bisa bicara. "Buktikan ucapanku ini sendiri. Tapi aku yakin, menyentuh mereka saja pasti kamu enggak bisa." Hailey sengaja meremehkan agar Tiana emosi dan mulai turun tangan. "Kalau sampai tidak ada terjadi apa-apa, aku buat kamu menyusul kedua anak itu." "Tuan muda tiba di rumah, Monsieur." Seorang pelayan memberitahu pada pemilik rumah yang kini tengah bermain catur dengan sekretarisnya. "Untuk apa? Beliau ke perpustakaan." "Biarkan saja. Memang apa yang dia mau lakukan di sana? Paling merengek mengingat ibunya. Karena sifat yang cuek itu, Kilian bisa bebas mencari buku yang dia butuhkan. Beberapa yang ditemukan, lantas disimpan di atas meja kerja. Kini waktunya Kilian mulai membaca." Pria itu duduk dengan wajah yang serius. Dia berpatokan pada tahun tempat Raja Lukas masih hidup.
Semasa pemerintahannya, ada 2 ratu yang menjabat. Pertama, Michaela, kemudian Levanya. Michaela diangkat setelah menjadi putri mahkota. Kemudian Levanya naik tahta setelah penggulingan Michaela. Dia adalah selir Raja Lukas yang memberikan keturunan pertama kali. Putranya Miguel meninggal ketika berusaha 17. Kilian meneguk ludahnya sendiri. Apa ini artinya sebelum pria itu jadi raja, sudah ada kutukan? Kilian memutar otak. Membuka buku lainnya, dia hanya menemukan riwayat pemerintahan. Sama sekali tak ada pembahasan klinik seperti yang tetua katakan. Sialan. Apa semua catatan itu sengaja dihilangkan? Kilian memijit kening. Dia ingin menyelamatkan kedua anaknya, juga Cedric. Saat melihat garis suksesi, Kilian agak terkaget. Michaelis. Bukannya di sini katanya anak Raja Lukas hanya 1. Apa dia dari kerabat? Ada satu hal yang tidak sinkron antar buku itu, terutama menjelaskan tentang pengangkatan Raja Michaelis dan pemurnian nama Ratu Michaela. Ratu tidak bisa punya anak. Jadi raja menikah lagi. Apa setelah cerai ternyata ratu hamil? Dia baca catatan yang Lula tulis. Yang membuat Kilian semakin aneh, apa yang Lula mimpikan juga tertuang dalam buku. Ratu Michaela diseret keluar oleh pengawal istana. Dia akan dihukum gantung karena berusaha mencelakai Lavenya. Namun, sebelum hukuman dijatuhkan, dia dibawa ke tempat pengasingan. Kilian buka peta masa kerajaan itu. Di tahun yang sama saat Raja Henry VIII dalam dinasti Tudor memerintah. Rumah ini pengasingan itu dari kayu. Jika diukur letaknya, rumah Kilian saat ini. Refleks Kilian menjatuhkan bukunya. Ketika New Hometown diubah menjadi negara kapitalis, sudah pasti beberapa dokumen kerajaan akan diserahkan pada pemerintah. Benar, pasti catatan yang asli ada di museum. Tak ingin ayahnya tahu tentang rencana yang akan dibuat, Kilian menghubungi presiden secara diam-diam. Tentu saja mudah baginya melakukan itu. Dione sudah seperti pemerintah tak kasat mata di negara itu. Kami akan jadwalkan kunjungan Anda. Tidak. Aku ingin inkognito. Sejujurnya kami agak keberatan Tuan Muda. Anda tahu sendiri dokumen itu sudah pasti akan rapuh. Aku janji ini semua akan baik-baik saja. Siapkan saja tenaga ahli untuk membantuku. Sebagai gantinya, aku pastikan Anda menang kembali dalam pemilihan nanti. Tuan, ada kabar buruk. Kilian paling benci setiap kali mendengar kalimat itu dari bibir Xavier. Lelaki itu terburu-buru menuju kantor Kilian dengan wajah panik. Apa yang terjadi? Sepertinya kita harus batalkan launching produk terbaru. Ternyata perusahaan Tuan Cole sudah lebih dulu membuat inovasi itu. Rupanya apa yang Hailey bocorkan lebih dari yang kita duga. Xavier memberikan saran paling masuk akal saat ini. Sedang Kilian menyanggakan punggung ke kursi. Lakukan saja. Ide saya tadi. Launching. Kita bisa dituduh menjiplak. Dalam waktu sesingkat itu. Hanya orang bodoh yang berpikir begitu. Lagi pula suatu produk laku atau tidak tergantung kualitas dan harga, bukan siapa yang lebih dulu launching. Kamu tahu coklat yang sekarang melegenda. Dia bukan yang lebih dulu ada di pasaran. Kilian begitu percaya diri. Lain dengan Xavier yang tak yakin atas keputusan pria itu. Namun, Xavier tak bisa melakukan sesuatu tanpa persetujuan Kilian. Baik. Pria itu membungkuk dan meninggalkan ruangan. Kini sepeninggal Xavier, Kilian menatap tajam ke arah pintu. Cole, ternyata gencatan senjata antara kita sudah berakhir. Baik, ayo kita mulai bermain. Pria itu tersenyum licik.
Merayakan launching produk hasil mencontek ide resep dari Dione Group, Cole melakukan pesta besar-besaran. Dia mengundang rekan-rekan kerjanya untuk datang ke sebuah restoran terkenal yang disewa selama 1 malam penuh. Undangannya tentu sampai pada Kilian. Pria itu seakan ingin menunjukkan bagaimana dia bisa secerdik itu menjejal pertahankan Kilian. Bukan Kilian namanya kalau tidak menerima tantangan. Pria itu datang bersama dengan Xavier dan kini duduk di meja yang sama dengan pimpinan perusahaan lain. Tuan Cole, bagaimana bisa Anda punya ide brilian seperti itu? Bagi konsumen di luar sana, hal yang baru lebih mudah viral dan berbondong-bondong mereka beli. Aku bisa melihat bagaimana artis-artis mengiklankan secara gratis di channel mereka, komentar salah satu rekan. Terima kasih banyak. Aku sama sekali merasa tak pantas mendapatkan pujian itu. Tentu saja, aku yang memikirkannya, batin Kilian sambil meneguk anggur dalam gelasnya. Aku yakin Tuan Cole, kali ini perusahaan Anda akan sukses besar. Aku tak sabar melihatnya menjadi nomor 1. Pria itu langsung menutup mulut karena tak sadar ada Kilian di sana. Maaf, Tuan Muda. Tak apa. Semua orang bisa menjadi yang ke-1, hanya tetap Dione yang terkaya, balas Kilian dengan santainya. Sedang rekan kerja tadi bicara dengan agak tergagap. Dia mengalihkan pandangan, takut sesuatu buruk terjadi padanya. Mereka tahu betapa mengerikannya lelaki muda itu. Rumor tentang Kilian yang seperti senjata tanpa suaranya Jeremy sudah tersebar di kalangan pebisnis. Aku dengar Dione akan mengeluarkan produk baru. Kilian simpan gelas winenya. Iya. Mungkin agak sedikit kontroversial. Tapi aku sangat menunggu efeknya. Orang bilang jalan populer ada 2. Jika tidak menjadi pionir, maka jadilah pembuat sensasi. Benar, Tuan Cole. Cole tertawa seolah menganggap candaan Kilian tadi sebagai hal sepele. Ya, aku juga mau lihat sensasi itu. Kilian pulang agak malam karena pesta itu. Dia hanya ingin melihat bagaimana Cole masuk ke dalam jurang kematian oleh kedua mata sendiri. Tuan, apa Anda tidak meninju Tuan Cole? Karena masalah keluargaku, jadi beberapa buku sejarah aku baca, ucap Kilian. Iya. Maksud Anda? Xavier tak paham. Kamu tahu berapa banyak daerah yang ditaklukkan Alexander Agung? Saking besarnya, dia seperti dewa. Aku tahu dia, tapi tak hafal sejarah dengan baik. Manusia hanya bisa seperti Tuhan, tapi tak akan menjadi dia. Sehebat apapun, pasti mati. Di sini Xavier merinding. Tatapan menyipit dan kosong itu. Kemudian tubuh Kilian yang merebah malas. Sudah pasti baru ada seseorang yang dia habisi, tapi siapa? Baru pulang. Lula terbangun saat mendengar pintu kamar terbuka. Dia mengucek mata. Iya. Pria itu datang dan mengecup kening istrinya. Bau alkohol, keluh Lula. Karena itu, aku mau mandi dulu. Tidurlah. Aku bisa nunggu kamu. Buat apa? Aku masih harus menahan diri dan jaga jarak. Kilian terkekeh. Kalau begitu, aku mimpi lagi. Bayangkan hal indah saja. Saat Kilian masuk kamar mandi, Lula merebah lagi. Pria itu membersihkan tubuh di bawah gerimis dari shower. Perlahan air membasahi otot-otot kekarnya. Wangi sabun kemudian menyapa. Setelah tubuhnya bersih, Kilian masuk ke dalam walk-in closet. Pakaian tidurnya sudah tersedia di atas meja ruangan itu. Dia turunkan bathrobe dan helai-helai busana mulai menutupi tubuh. Keluar dari ruang ganti, Kilian melihat Lula terduduk di atas tempat tidur. Pria itu terkekeh. Kenapa masih bangun?
Anda tak bisa melakukan ini pada saya, Yang Mulia. Lula tiba-tiba meracau. Kilian nyalakan lampu utama kamar. Mata Lula masih tertutup saat mengatakan itu. Hei, Lul. Kamu melantur. Bahkan saat kita bersama, kamu sebut nama selir itu di hadapanku. Lula menunjuk Kilian. Lekas Kilian memegang bahu Lula dan agak mengguncang tubuh istrinya. Sadar, Lula. Panggil Kilian. Mendengar suara Kilian, Lula membuka mata. Dia terlihat bingung saat menatap wajah suaminya yang pucat. Kamu udah selesai. Kilian peluk Lula dengan erat. Entah kenapa bayangan ibunya hadir dalam ingatan. Dia takut Lula diambil dari tangannya. Kilian tak menceritakan peristiwa malam itu pada siapa-siapa. Pagi itu bahkan Kilian sarapan seperti biasa. Dia masih menggoda Lula dengan kejahilannya. Dagingnya enak. Iya. Aku suka. Lembut sekali. Tentu. Sapinya diperlakukan dengan cara tertentu. Kilian memotong daging dan memasukkan dalam mulut. Seperti wagyu. Aku dengar bahkan makanan, air dan tempat hidup ditentukan. Bahkan dia dipijit seperti manusia. Tawa Kilian menggema. Ini lain lagi. Sapi diikat kedua kakinya. Digantung selama seharian dan cukup. Jangan ceritakan hal seram begitu padaku. Lula langsung menyimpan garpunya. Kamu gak makan. Kilian melihat Lula hanya diam saja. Dia menatap daging di depan mata dengan lirih. Aku gak makan daging hewan hasil kekerasan. Katakan padaku, bagaimana caranya kita ambil daging itu tanpa mengerasi mereka? Sudah pasti nyawa mereka melayang karena itu. Jadi tak perlu dipikirkan. Disembeli itu langsung mati. Bukan tersiksa pelan-pelan. Lula mengepalkan tangan. Begitu. Baiklah. Kilian lanjut makan. Apa kamu sesadis itu? Karena apa lagi ini? Gimana bisa kamu gak kasihan dengan sapinya? Lula berkacak pinggang. Memang mereka manusia. Kita diciptakan Tuhan yang sama. Begitu aturan dalam hidup. Manusia harus ada di atas puncak rantai makanan. Kilian menunjukkan betapa bangga dirinya. Lagi pula, mana ada sapi diperlakukan begitu? Aku hanya bercanda. Pria itu kembali tertawa dengan puasnya. Karena kesal, tangan Lula refleks mencubit pinggang pria itu. Nyeri, keluh Kilian. Biar tahu rasa. Siapa suruh kamu bikin nafsu makanku hilang? Pikir pakai logika. Sudah pasti pemerintah melarang. Bahkan sekarang orang sudah mengembangkan cara lebih baik untuk membuat foie gras tanpa menyiksa unggas. Terserah. Lebih baik cepat pergi ke kantor karena Xavier sudah menunggu. Kasihan dia harus membuang waktu karena mendengar ocehan kamu. Madame Lula, tidak ada yang boleh kamu kasihi selain aku, paham? Kilian melotot pada Lula. Gak mau. Lula memeletkan lidah hingga Kilian menggelitikinya.